Jeff Hammer Spring, amin. Udah rindu banget bisa ibadah pagi dan akhirnya kejadian juga. Dan terima kasih untuk teman-teman yang involved di hari ini. Pagi ini mungkin agak ada sedikit hiccup, tapi tidak mengurangi spesialnya hari ini ya. Tadi pagi datang kayaknya udara mendung, tapi tahu kita sampai sini udaranya cerah banget. Ada yang nginep di sini ya? Wah, yang nginep berangkat tangan nih. Takut nggak kedapatan bangku kayaknya. Oke, selamat datang teman-teman. Senang bisa sama-sama. Dan hari ini kita masih bicara tentang kedengaran ya suara saya? Ya. Hari ini kita masih bicara tentang leadership. Oke. Minggu lalu kita bicara tentang influence, dan hari ini ada salah satu penting juga buat kita sadari bahwa pemimpin bukan hanya menyadari pentingnya influence, bukan hanya karena soal kursi, bukan hanya soal jabatan, bukan hanya soal kedudukan, tapi juga satu hal, yaitu apa? Satu hal, integritas. Katakan sama-sama, integritas. Integritas. Saya janji hari ini nggak lama, tapi yang penting firman Tuhannya kita bisa bawa pulang dan kita dirubahkan ya. Oke, hari ini kita juga menyadari bahwa integritas seorang pemimpin tidak bisa dianggap enteng. Coba kanan kiri, integritas jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng, oke? Seorang pemimpin bisa dihargai, seorang pemimpin bisa dihormati bukan hanya karena keputusannya, bukan harkanya karena kepintarannya, bukan hanya karena kekarismaannya, kekarismatiknya, tapi karena integritasnya. Benar teman-teman? Banyak pemimpin jatuh bukan karena dia bodoh, bukan karena kurang bisa berbicara atau kurang bisa memimpin, tapi banyak pemimpin bisa jatuh karena soal yang namanya integritas. Oke. Jadi saat integritas seorang pemimpin mulai bermasalah, maka saya mau pastikan bahwa pemimpin tersebut bisa jatuh. Oke. Jadi penting untuk kita menyadari, dan mari kita lihat pemimpin-pemimpin rohani yang jatuh, IQ-nya masih tetap sama, betul? Pemimpin yang jatuh, IQ-nya masih sama, dia punya pintarnya masih sama, dia punya tinggi badannya masih sama, tidak berubah, tetapi orang yang sama bisa jatuh kalau integritasnya bermasalah. Jadi maka dari itu mari kita lihat dengan baik-baik firman Tuhan soal integritas. Mari kita buka sama-sama di Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Cerita tentang apa teman-teman? Lukas 51 sampai 52 cerita tentang apa? Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ianya siapa? Yesus, betul. Ia pulang bersama-sama ke Nazaret. Tahu cerita tentang ini? Tahu ya. Awalnya Yesus ke Nazaret menuju kemana? Ke Bethlehem. Sejak kapan Maria mau hamil lagi? Yesus mau dan keluarganya menuju kemana? Ke Yerusalem. Untuk area apa? Untuk apa? Kita baca dulu deh. Ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus pergi ke Yerusalem ya, bukan ke Bethlehem.
Untuk apa? Untuk hari raya penting yang namanya hari raya Paskah. Dan maka setiap orang Yahudi 1 tahun sekali mereka harus pergi celebrate hari spesial ini. Ada 3 hari spesial. Ada yang salah satunya adalah hari Paskah. Dan mereka harus pergi ke Bait Allah. Lalu ini ada beberapa Bible scholar yang bilang bahwa itu adalah Tuhan Yesus punya bar mitzvah. Pernah dengar bar mitzvah? Jadi sebelum bar mitzvah, ini cuma buat information doang ya. Sebelum ada bar mitzvah itu pada umur 12 tahun laki-laki bertanggung jawab akan dosanya, bertanggung jawab akan hidupnya. Sebelum umur 12 tahun, kalau dia berbuat salah, dia berbuat itu tanggung jawab siapa? Orang tuanya. Nah, kalau perempuan laki-laki 13, perempuan 12 tahun. Makanya kalau bar mitzvah sama bat mitzvah. Jadi laki-laki 13 tahun, kalau perempuan cukup 12 tahun karena perempuan lebih cepat mature katanya. Benar? Nah, lalu ada cerita, pokoknya pendek cerita, saat itu Yesus hilang selama berapa? 3 hari. Benar? Yesus hilang selama 3 hari. Dan pendek cerita, Yesus saat di acara itu dia berumur 12 tahun, betul? Kalau Anda teman-teman hilang 3 hari umur 12 tahun, Anda di mana teman-teman? Halo? Tergantung di mana ya. Kalau di kota gede sih mungkin bisa bisa nggak tahu kemana ya. Kalau saya umur 12 tahun, kalau hilang saat itu mungkin saya jalan-jalan seperti anak yang hilang gitu ya, shopping gitu ya, habisin orang tua. Lalu tapi ingat loh, saat itu Yesus dicatat berumur 12 tahun. Kalau umur 12 tahun, dan Yesus juga nggak berbeda dengan manusia yang seperti biasa. Dia sama seperti kita umur 12 tahun, mungkin lari sana lari sini. Ada yang umur 12 tahun di sini? Ada ya? Saya beda dikit dong, kita dari 2 tahun. Saya 14. Oke. Nah umur 12 tahun udah pasti lari sana lari sini dan explore dan sesuatu yang pasti. Tapi di kita mengatakan apa? Waktu Yesus muda tidak ketemu, dia hilang, tapi Yesus ketemu di mana? Di Bait Allah. Itu yang saya mau katakan, yang namanya integritas. Banyak dosa terjadi di balik pintu-pintu yang tertutup. Dosa terjadi di banyak pintu-pintu yang tersembunyi pada mata tidak terlihat. Tapi Tuhan bukannya dia melakukan sesuatu yang berbeda, tapi dia tetap stick sama dia punya calling, dia tetap stick sama dia punya tempat, dia environmentnya berada tetap di Bait Allah, walaupun tidak ada orang tuanya. Oke? Jadi pertanyaan pada kita semua, pada saat diterang atau pada saat di tempat yang gelap, bukan tempat gelap, ada lampu ya, nggak ada mata yang melihat, atau pada saat ada mata yang melihat, apakah pribadimu masih sama atau tidak? Pada saat mata-mata tidak melihat kamu, apakah pribadimu masih sama atau tidak? Kalau sama, itu yang namanya integritas. Masih ikut saya? Masih. Oke. Udah setengah jalan kita. Udah setengah jalan. Ya, tepuk tangan dong. Oke. Dan di Lukas 2 ayat 52, saya nggak kelihatan ini. Lukas 2:52, kayak slide selanjutnya dikatakan anak itu bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya,
dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Jesus increase in apa? In wisdom, in stature, dan in favor. Oke? Semua mau aja dong teman-teman. Oke, kita mau bertambah bertambah wisdom, bertambah stature, bertambah favor. Oke? Dan kita lihat ya, dalam 3 ini anak itu dikatakan Yesus bertambah besar dan menjadi kuat. Saya mau katakan bahwa setiap dari kita yang punya integritas pasti akan ada kemajuan, pasti akan tambah besar. Oke, kadang-kadang zaman sekarang kita mau mencari posisi, benar nggak sih? Mau cari posisi jabatan untuk pekerjaan. Oke, pada saat kita tetap kerja buat bukan, terus juga pernah bilang, bukan cuma kerja buat siapa, bukan cuma buat bos, tapi buat siapa? Buat Tuhan. Pasti ada promosi after promosi. Pasti kamu akan menjadi besar, pasti kamu akan menjadi kuat. Pada saat kita ada tantangan, dan justru akan membuat kita makin maju. Ada tantangan membuat kita makin kuat dan makin besar. Yang kedua dibilang apa? Di orang yang berintegritas penuh hikmat. Dia akan bertambah-tambah hikmatnya. Jadi kita nggak mengandalkan pola pikir yang namanya untung rugi. Nah, halo, kita semua yang di sini yang Anda lihat di setiap hari Minggu di gereja, untungnya apa? Ruginya apa? Nah, ada. Kita nggak sih? Untungnya sebenarnya sih kalau kita lihat banyak untungnya. Tapi apa yang kita lakukan ini semua? Karena kita mengasihi Dia, benar nggak sih? Mengasihi Dia bukan cuma hanya sebagai suatu kata, tapi melakukan sungguh-sungguh. Oke? Dan juga pada saat kita berintegritas, kita nggak cuma memikirkan untung dan rugi, tapi juga nggak mikirin tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah, aku mau terlibat dalam ini biar aku kelihatan lebih menang dari si Anu, atau aku biar bisa ngalahin si Anu. Pokoknya tujuan gereja IFJF Precious adalah harus mengalahkan IFJF mana gitu ya. Enggak ya, benar nggak sih teman-teman? Kita kita tidak mengandalkan pola pikir yang untung rugi atau menang atau kalah, tapi mengandalkan hikmat. Oke, keempat dikatakan apa? Favor. Allah dikasih Allah dan manusia. Yesus dikasih Allah dan dikasih manusia. Siapa orang yang punya integritas? Favor Allah ada padanya. Nah, dan Daud orang hebat nggak teman-teman? Apa? Saya lihat sih dia biasa aja. Tapi favornya yang luar biasa, benar? Halo? Iya nggak? Yusuf orang hebat nggak? Mungkin aku bilang sih kayak biasa aja. Tapi favornya Tuhan, kasih karunia Tuhan sama dia luar biasa. Benar? Keren banget gak sih kalau kita ngelihat Daud, ngelihat Yusuf, orang hebat yang kita tahu karena favor Tuhan ada padanya. Jadi kalau favor Tuhan ada pada kita lebih dari pemenang. Oke, katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Makanya adalah kita bukan saya adalah orang-orang yang bukan cuma beruntung, tapi orang-orang yang diberkati. Oke, kita orang-orang yang diberkati. Karena dasar orang untung kebetulan, tapi dasarnya diberkati adalah favor Tuhan dan grace-nya. Dan waktu yang tepat pada saat kita butuhkannya. Yang terakhir, oke, yang terakhir. Apa sih tantangan orang yang berintegritas? Ya nggak sih? Kita harus tahu, karena kalau enggak seringkali kita ngeliat udara cerah atau tidak hujan itu tidak susah. Tapi kalau kita ngeliat apa tantangannya, kadang-kadang kita bisa berhati-hati pada saat kita dihadapi dengan situasi yang menantang integritas kita. Oke, yang pertama, akan berhadapan dengan orang-orang yang iri
sama kita. Oke, ingat ya, tantangan orang berintegritas akan berhadapan dengan orang-orang yang iri. Kenapa? Kenapa teman-teman? Halo? Kenapa? Karena orang yang di luar dan di dalamnya yang orang berintegritas kelihatannya agak lebih hebat nggak dari orang-orang yang iri? Halo? Nah sih, sekolahnya biasa-biasa aja, backgroundnya biasa-biasa aja, gantengnya juga biasa-biasa aja. Tapi kok apa yang dia lakukan kok berhasil? Apa-apa yang dia pegang kok kayaknya aman gitu ya. Apa yang dia khawatirkan, tahu-taunya pada waktu yang tepat dibantu, ada jalan keluar. Benar nggak sih? Sadar nggak sih kalau teman-teman? Karena sekolahnya juga nggak lebih hebat gitu ya, tapi dia nggak pernah kekurangan. Orang yang punya integritas, betul nggak? Kalau orang iri sama Daniel, tadi saya di mobil ngobrol tadi sama Yosi, segetir. Benar nggak kalau orang beriri benar sama Daniel? Daniel yang tahu kan? Daniel yang mana ya? Daniel yang punya itu singa biarannya. Bukan ya? Tahu kan? Daniel itu sampai dibilang orang-orang yang kayak presiden-presiden, kayak governor pada iri sama dia karena Daniel di promote, dia dikatakan setia dan tidak pernah lalai dengan pekerjaannya. Benar nggak teman-teman? Setia dan nggak pernah lalai sama pekerjaannya. Halo? Tapi kenapa orang iri sama Daniel? Kenapa orang iri sama Daniel? Karena dia punya favor Tuhan. Nah, dia dikasihi Tuhan. Halo? Dan dia apa yang dilakukan berhasil. Dan Daniel punya integritas. Dan dia tambah besar, tambah hikmat, dan banyak favor Tuhan sama dia. Oke? Dan kita bisa lihat kalau ada satu ayatnya bahwa dia di posisi kejepit, benar nggak? Yang ayat yang tentang kecuali dia punya dalam hal ibadah ini ada lips ini nggak kelihatan. Oke? Dalam hal ibadahnya kepada Allah dia tidak berubah. Keren gak sih? Daniel kalau melihat integritas, melihat muka Daniel, benar? Karena dia bisa saja di posisi kejepit, benar? Untuk disuruh beribadah kepada Allah yang lain, tapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Benar gak sih? Lalu lucu gak sih saudara? Daniel melakukan sesuatu yang salah gak? Enggak. Kadang-kadang saya menarik, Daniel yang gak melakukan yang salah aja, orang-orang bisa pada iri sama dia. Halo? Jadi jangan heran kalau kita ada yang iri sama kita. Karena orang-orang anak Jeff Bezos, anak-anak yang orang-orang berintegritas sama yes. Oke? Apalagi kita do something. Apalagi kita bertambah besar dan stay humble, teman-teman, akan berhadapan dengan orang-orang yang iri. Tantangan orang yang berintegritas yang pertama apa? Orang-orang iri. Lalu kedua, akan berhadapan dengan fitnah. Akan berhadapan dengan fitnah. Yesus semua tahu Yesus adalah orang yang pribadi yang baik ya. Kalau di Alkitab banyak menyembuhkan, murah hati, friendly, mungkin saya yakin banyak senyum juga, oke? Tapi tetap aja di fitnah. Kalau kita lihat saya nggak tahu ada di depan, masalah ada juga. Yesus mengalami fitnah oleh siapa? Ahli-ahli Taurat. Dibilang apa? Dia kerasukan setan, dibilang. Benar di situ ada tulisannya nggak? Yang selanjutnya.
Ada ya, kalau saya sempat tulis ya. Di Markus 3:22 dikatakan si ahli-ahli Taurat bilang Yesus kerasukan, dia menyembuhkan orang seperti orang kerasukan setan. Halo, dia kalau saya jadi Yesus saya bilang apa? Lu setannya, gue cuma kerasukan, tau gak? Halo? Tapi puji Tuhan saya bukan ya Yesus. Amin. Puji Tuhan saya bukan ya Yesus. Oke? Dan dibilang kerasukan setan, dibilang malah mengusir. Dan Yesus menjawabnya simpel banget. Bagaimana kalau saya setan? Saya mengusir saya setan. Gimana setan mengusir saya? Setan. Ayat Yesus menulis demikian, betul? Dan siapa yang kita? Yesus yang begitu perfect, begitu baik, begitu humble, begitu sederhana, aja nggak lolos dari yang namanya fitnah dan segala kebohongan. Apalagi kita teman-teman. Halo, lihat kanan kiri. Kamu baik nggak? Kamu sebaik Yesus nggak? Mungkin jangan kali ya. Jadi jangan surprise kalau sorry ya. Tapi persoalannya satu yang paling penting teman-teman. Orang bisa nemuin bukti apa enggak? Benar? Yesus difitnah, tapi orang bisa nemuin bukti nggak bahwa Yesus bersalah? Daniel difitnah karena dia orang yang berkualitas, benar? Tapi ada nggak orang bisa nemuin buktinya dia bersalah? Tidak ada. Jadi selama kita tidak berbuat salah, jangan takut dan jangan gentar, karena ada Tuhan pembelaku. Benar? Karena manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oke? Amin. Yang terakhir, kita akan dihadapi dengan double standard atau kompromi. Kita akan dihadapi dengan kompromi. Standar kita, orang-orang yang berintegritas tinggi, bukan? Halo? Standar kita, orang-orang yang berintegritas tinggi, bukan? Saya sering bilang semoga firman ini mengingatkan kita bukan cuma di hari Minggu. Di hari Minggu, haleluya, haleluya, tapi Senin Selasa Rabu lupa. Buat curang lagi. Orang yang ngelihat, jahat lagi, jatuhkan orang lagi, korupsi lagi, atau ngomong jahat lagi, Tapi orang yang standar kita, orang yang berintegritas sangat tinggi. Kita tidak jatuhkan orang. Benar teman-teman? Di sini nggak ada yang jatuhin orang, nggak ada yang korupsi. Halo? Tidak ada yang ngomongin jahatin orang. Tidak ada yang jatuhin orang. Sama ya tadi. Kalau ada yang jahat sama kita coba akurin. Halo? Beda benar kalau dengan standar orang di dunia, di luar sana, berbeda toh? Benar? Karena kita ditantang untuk kompromi. Karena standar kita berbeda. Katakan sama-sama, integritas standarnya beda. Oke? Karena kalau standar itu penting, benar nggak sih? Halo? Standar penting ya? Kalau dulu SMA, SMP saya masih ingat. Kalau saya ulangan, dapat nilainya 5. Kalau 5 merah nggak? Jangan sekarang. Merah ya. Oke, halo? Lulus ya? Bangga lagi. Oke. Tapi kalau seandainya satu kelas 5 semua, itu top. Persis, benar? Saya masih ingat. Kalau yang juara satunya dapat 3, kita paling hebat, benar? Benar nggak sih? Halo? Jadi kalau seandainya ada satu juga, kalau kita datang telat, apa yang kita paling harapkan? Orang lain tidak telat, benar nggak telat? Ya nggak sih? Kalau kita mau datang jam orang jam 5, kita datangnya jam 6, kita berharap orang lain datang jam 7. Benar nggak sih? Biar kita nggak paling telat. Karena kita standarnya ngikutin orang.
bener gak sih? Halo? Bener gak sih kalau dosa itu sebenarnya bawa temen ya? Bawa teman, oke? Karena standarnya berbeda, benar teman-teman? Oke, kita cukup ya. Jadi ingat ya, integritas sesuatu yang simple banget. Jangan lupa kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita punya standar. Ingat, someone following your steps, oke? Karena someone following your steps, mereka mau lihat bagaimana kamu react. Apakah kamu berbeda pada saat terang, pada saat gelap, atau pada saat orang mata melihat kita atau mata tidak melihat kita? Halo, benar teman-teman? Dan ingat ada tantangannya. Lihat Yesus, masih ingat Daniel, masih ingat Daud, oke, masih ingat Ayub, masih ingat Mordekai, urusan dengan Haman. Halo, nggak jauh dari hal-hal tersebut. Oke, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur untuk Kau ingatkan kami lagi tentang integritas. Kami berdoa Bapa untuk Roh Kudus ingatkan kami selalu bahwa agar hidup kami sama pada saat orang mata melihat kami atau pada saat mata tidak melihat kami. Roh Kudus juga ingatkan bagaimana Yesus bertindak, bagaimana Yesus react, bagaimana Yesus memimpin orang sebagai leaders utama kami, agar hidup kami tambah in wisdom, tambah in stature, tambah in favor in you, Lord. Biarlah Bapak kami menjadi anak-anak-Mu yang go to the next level, yang lebih baik hari demi hari. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk acara-acara kami selanjutnya, agar hari ini menjadi hari yang berkesan dan kami sama-sama saling bisa build unity, bisa build life together, bisa makin kompak setelah pulang dari gereja, pulang dari trip ini, dan jadi berkat buat orang luar. Terima kasih Bapak, in Jesus name we pray. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau doa tutup juga, mau sekaligus doa berkat dan doa makan. Makannya mungkin kita agak telat sedikit karena VCC-nya belum buka ya. Belum sempat, itu dari kemarin ditelepon nggak bisa. Tempatnya spesial ini, kayaknya internetnya berbeda kali ya, frekuensinya. Oke, saya undang untuk bagian ini, kita tutup dari doa berkat. Oke. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapak, juga teringat teman-teman kami yang nggak bisa datang hari ini. Berdoa Bapak juga your wisdom, atau bertambahkan wisdom, favor, stature juga buat mereka, agar mereka pun juga merasakan hal yang sama. Mungkin teman kami juga yang lagi sakit, dalam nama Yesus juga disembuhkan, karena Engkau adalah Jehovah Rafa. Bantu kami Bapak, dan kami yakin Engkau juga tidak melupakan teman-teman kami yang nggak bisa hadir. Sidang jemaat keluarga Allah, jika Engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semuanya diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you. Happy Sunday all. Satu nama yang mengatasi segala nama,
nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.